Halo teman-teman, sekarang kita membahas kurva Bezier. Teman-teman pasti sudah sering melihat kurva seperti ini. Kita biasa menggunakan kurva ini di Photoshop misalnya atau di Adobe Illustrator. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih caranya menggambar kurva seperti ini kalau dalam perhitungan. Kurva ini dikembangkan oleh dua orang yang berbeda, yaitu Bezier dan Castelzzo. Keduanya bekerja pada dua pabrik mobil yang berbeda pada tahun 60-an. Kita bisa memahami bahwa kurva seperti ini tentunya sangat dibutuhkan untuk desain mobil yang memerlukan bentuk kelengkungan yang halus dan mudah untuk diatur. Walaupun nanti terlihat rumit, sebenarnya kurva Bezier diturunkan dari persamaan garis yang sederhana. Persamaan garis yang kita pakai adalah persamaan garis yang parametrik, sehingga kita bisa melakukan interpolasi linear atau LERP itu dengan mudah. Jadi bentuk persamaan garisnya seperti ini. Persamaan ini menunjukkan posisi-posisi titik di antara dua titik ujung garis. Titik pertama adalah P0 dan titik kedua adalah P1. Parameter yang kita maksud adalah parameter T ini. Coba teman-teman lihat, seandainya T-nya ini 0, maka suku yang kiri akan menjadi P0, sedangkan suku yang kanan itu akan habis, sehingga posisi titiknya itu adalah pada P0, titik yang pertama. Tapi seandainya T-nya itu 1, maka suku yang kiri itu yang hilang. Suku yang kanan menjadi P1 dan titik posisinya adalah titik yang kedua, yaitu P1. Di sini teman-teman bisa melihat perhitungannya di kiri ini saat mendemokan secara interaktif di sisi kanan. Jadi kita bisa menggeser nilai T-nya itu mulai dari 0, lalu semakin besar, sampai akhirnya ujungnya itu adalah T sama dengan 1. Perhitungan yang di kiri bisa teman-teman gunakan untuk menghitung dan mencocokkan secara manual, misalnya dari nilai-nilai yang dihitung selama perubahan nilai T tersebut. Nah, ini adalah Bezier linear alias derajat 1. Gambarnya gambar garis. Seandainya persamaan ini kita kuadratkan, kita mendapatkan versi Bezier yang kuadratik atau derajat 2. Pada Bezier yang derajat 2, ada titik kontrol tambahan. Jadi titik kontrolnya ujung dari kurva, di kedua ujung dari kurva, dan satu lagi titik kontrol yang di tengah yang kita gunakan untuk mengatur kelengkungan kurvanya. Iterasi T pada Bezier kuadratik sama, cuma langkahnya itu ketambahan. Jadi misalnya saja, kalau ini T-nya 0,4, maka kita menghitung 0,4 bagian dari persamaan parametrik dari P0 ke P1. Kita mendapatkan posisi 0,4-nya itu di sini. Selanjutnya, kita hitung posisi 0,4 dari P1 ke P2. Ini posisinya di sini. Dari dua posisi tersebut, kalau kita tarik garis, lalu kita hitung juga posisi 0,4-nya, kita mendapatkan posisi titik yang merah ini. Titik yang merah ini adalah posisi dari kurva yang hendak kita gambar. Jadi kalau kita melakukan iterasi dari T0 sampai T1, kita lihat titik yang terakhir, dia akan membentuk kurva yang kita gambar. Seperti itu. Persamaan yang ada di sini adalah persamaan yang diperoleh dari persamaan sebelumnya yang linier itu dikuadratkan. Bila kita melakukan pangkat 2, kita mendapatkan yang nilai kuadrat. Seandainya persamaan ini kita pangkatkan menjadi 3, maka kita mendapatkan versi yang kubik, yaitu yang di persamaan yang di sini. Nah, ini adalah persamaan bila persamaan yang linier tadi dipangkatkan 3. Secara visual, kita bisa melihat bahwa sebenarnya cara perhitungannya juga sama, interpolasi linier seperti tadi. Jadi sekarang titik kontrolnya ada 2 yang bisa kita gunakan untuk mengatur-atur kelengkungan dari kurvanya dan juga posisi dari ujungnya. Mirip dengan yang kita lakukan kalau kita
membuat gambar atau membuat kurva di Photoshop atau Adobe Illustrator. Ini misalnya bila T-nya kita ubah menjadi 0,3, maka bisa kita lihat posisi 0,3 dari P0 ke P1 itu adalah ini. Sedangkan dari P1 dan P2 itu adalah yang ini. Dan P2 dan P3 itu adalah yang ini. 3 titik tadi membuat 2 buah garis baru yang berwarna biru. Nah, dari 2 garis baru yang berwarna biru tadi, kita hitung juga posisi 0,3-nya yang akan menghasilkan ujung-ujung dari garis yang berwarna merah. Akhirnya, dari garis yang berwarna merah, kita juga menghitung posisi 0,3-nya, kita mendapatkan titik yang terakhir hijau ini. Ini adalah posisi dari kurva yang hendak kita gambar. Jadi kalau kita geser nilai T-nya, kita telusuri nilai T-nya, dari yang kecil semakin besar, kita bisa melihat posisi titik terakhir tadi akan membentuk kurva yang hendak kita gambar. Di halaman berikutnya, teman-teman bisa melihat bagaimana rumus baik yang linear, kuadratik, maupun yang kubik itu dihitung. Dari perhitungan, kita akan mendapatkan parameter B. Kalau kita lihat, nilai dari koefisiennya akan membentuk angka-angka yang bisa kita peroleh dari segitiga Pascal. Parameter B sendiri bisa digambarkan sebagai suatu pengaruh terhadap titik yang hendak kita gambar. Jadi misalnya untuk yang kubik, parameter B-nya mulai B0 sampai B3 ini bisa dilihat pada kurva yang kanan. Jadi misalnya pada saat T-nya 0, maka parameter B yang pertama itu yang paling tinggi, lainnya 0. Lalu saat T-nya itu naik, maka kekuatan setiap parameter itu akan berubah. Jadi misalnya saat T-nya itu setengah, kita bisa melihat bahwa parameter yang kedua dan ketiga, B1 yang hijau dan yang biru ini, memiliki kekuatan yang seimbang. Sedangkan saat T-nya itu sama dengan 1, maka parameter yang terakhir, yang oranye ini yang paling kuat. Pada halaman yang ini, teman-teman bisa bermain-main dengan demo interaktif dari kurva Bezier, mulai dari yang level 1, yang linear, lalu level 2, lalu yang level 3, dan juga yang level lebih tinggi, misalnya yang level 4 dan level 5. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa pada kurva Bezier level 4 dan 5 itu sudah sangat kompleks. Artinya, kurva ini juga semakin sulit dikontrol, sulit diperkirakan bentuknya saat kita menarik-narik titik kontrolnya. Pada prakteknya, dalam industri, kita hanya menggunakan Bezier level 3, yaitu level kubik. Untuk membuat kurva yang sangat kompleks, kita bisa menghubungkan beberapa kurva Bezier kubik sehingga bisa membentuk kurva sekompleks yang kita inginkan, tetapi kontrolnya itu masih mudah. Jadi sampai sekian dulu pembahasan kita tentang kurva Bezier. Jangan lupa demo interaktif ini URL-nya bisa teman-teman lihat di deskripsi di bawah. Sampai di sini dulu. Terima kasih telah mengikuti. Sampai jumpa.